Halo pengyaman teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di YouTube channelnya Milka dan Wang Jian, orang Manado di China. Nah, jadi sebelum lanjut pengyaman atau teman-teman semuanya, mohon maaf karena saya di sini agak berantakan. Saya bikin video itu di kamar mandi karena cahayanya bagus ya, karena saya hanya pakai kamera HP. Jadi saya sudah terlambat beberapa hari untuk upload video dikarenakan kita sibuk dengan pesta pernikahan sahabat dekatnya suami. Jadi kita udah sibuk itu mulai dari hari Kamis, Jumat sampai hari Sabtu kemarin hari hanya, dan saya sudah memvideokan beberapa momen menarik mengenai pernikahan tradisional China, mulai dari brunchnya atau makan siang sebelum hari H. Jadi nanti ada 2 video ya teman-teman. Yang video kali ini itu tentang jamuan makan selama pernikahan itu, hari H dan sebelum hari H. Terus nanti di video kedua nanti saya upload terpisah itu tentang prosesi pernikahan tradisional China yang diadakan di kampung ya teman-teman. Jadi 11-12 atau mirip sama pernikahan saya dan Wang Jian yang sudah upload pertama kali saya bangun channel ini. Nah, jadi untuk teman-teman yang baru datang, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa untuk di subscribe ya, biar kalian bisa terus tetap update bagaimana kehidupan saya orang Manado di China. Oke, jadi kita awali dengan brunch atau kayak undangan makan siang 1 hari sebelum hari H, jadi tepatnya hari Jumat. Yang diundang itu hanya kerabat dekat dari mempelai pria, karena nanti kan acaranya diselenggarakan di rumah kediaman mempelai pria ya. Jadi saudara-saudara dekatnya kan udah datang juga pas hari Jumat itu, jadi diundang jamuan makan siang, terus teman-teman dekat dan tetangga-tetangga. Jadi bagaimana keseruannya? Yuk kita simak bersama, oke? Nah pengyaman, jadi kita sudah sampai di rumahnya ya sekitar jam 11.30 atau setengah 12. Jadi menjelang makan siang, tamu-tamu juga mulai datang satu-satu ya teman-teman. Dan seperti yang kalian dengar tuh kayak ada musik-musik tradisional. Jadi ini harus ya diputar selama 2 hari, yaitu Jumat Sabtu, menandakan bahwa di rumah ini tuh ada digelar acara pesta pernikahan. Nah, kayak di Manado dulu di Sulawesi Utara, dulu waktu saya masih kecil itu kalau ada acara pesta di kampung pasti ada kayak musik maka aruyan ya teman-teman. Tapi sekarang kayaknya udah jarang, biasanya tinggal musik disco-disco ya gitu teman-teman. Jadi kalau di China ini masih memelihara adat istiadat, dan juga kalian bisa lihat itu semuanya pernak-pernik didominasi oleh warna merah, menandakan tentang pernikahan tentunya ya teman-teman. Dan ini ada yang pakai baju merah, itu mereka adalah jasa untuk mempersiapkan makanan ya teman-teman yang disewa selama 2 hari. Jadi keluarga itu nggak perlu undang tetangga untuk kayak baku tulung mau masak gitu ya. Kayak kalau di Manado kan ada istilah baku tulung mau masak, undang tetangga. Tapi ini enggak ya pengyaman. Jadi mereka ini semua yang menyiapkan bahan makanan, berbelanja semuanya. Jadi keluarga dan tamu itu tinggal duduk tenang saja, karena semua pernak-pernik bahkan pun alat-alat makan itu sampai minuman disediakan oleh jasa ini tentunya. Dan next kita akan makan siang ya teman-teman. Jadi masaknya tuh di cuaca panas gini ya teman-teman ya. Nah, sebagai tambahannya teman-teman, saya terpaksa juga harus mengecilkan volume di video asli karena takut kena copyright ya teman-teman. Jadi saya akan putar juga background dari suara aplikasi HP ya video.
Dan inilah dia menunya untuk pernikahan ya teman-teman. Ada banyak macam ya, ada B2, ada ayam, ada ikan, ada seafood juga. Dan kita ini ada di meja bundar. Ini semuanya adalah teman-teman sejamannya Wang Jian atau suami yang rata-rata udah married dan udah punya anak pula ya teman-teman, karena umurnya juga udah 25 tahunan ke atas. Dan yang seperti kalian lihat itu nggak ada nasi ya teman-teman, karena kalau di China ini kalau ada acara itu nasinya makan belakangan. Kita harus banyak makan daging-dagingan ya teman-teman, harus habis. Kalau nggak habis itu bisa dibawa pulang ya tentunya ya. Saya sudah bilang kan kemarin di video sebelumnya. Dan seperti yang kalian lihat di sini banyak orang tua dan tetangga juga di sana. Ada bagian masak-masaknya yang makan juga. Jadi saya ambil view ini dari rumah ya, di atas rumah kan kayak ada di tempat yang tinggi gitu ya teman-teman. Jadi bisa ambil video dari sini lebih bagus. Saya sudah selesai makan by the way, dan ini seperti yang kalian lihat itu kebiasaan orang China. Kalau makan kuaci itu sampahnya itu nggak dikasih di tempat sampah ya teman-teman, itu dibuang di lantai saja, dan itu nggak boleh dibersihkan ya teman-teman. Katanya kayak pamali gitu loh kalau di acara pernikahan, menandakan itu banyak orang yang datang saking banyak sampahnya ya teman-teman. Awalnya sih saya kayak rada-rada ilfil ya teman-teman, karena di Indonesia kan kita selalu mengutamakan kebersihan juga ya kan. Ini harus ada kuaci, harus ada rokok juga, harus ada permen. Ini ya dia ya teman-teman, kalian bisa lihat rumahnya berantakan sekali, tapi ini normal biasa ya. Kita harus menghargai itu budaya mereka, tentunya ada maksud dan tujuan tertentu tentunya ya, karena katanya nggak boleh disapu juga ya teman-teman. Dan ini adalah dapurnya yang udah ditempel dengan huruf tulisan ini kayak menandakan harapan untuk nanti pasangannya. Dan ini adalah hungpaonya atau amplopnya teman-teman. Jadi harus ya isi ini. Jadi itu kayak berbalas-balasan. Waktu saya menikah juga teman kita ini kan kasih hungpao ya. Jadi waktu dia nikah juga kita akan kasih hungpao dengan jumlah yang sama. Jadi rata-rata itu kasih hungpao jumlahnya 500 RMB atau sekitar 1 jutaan ya teman-teman. Jadi lumayan besar ya kalau di China ini kalau kasih hungpao ya. Kalau untuk tetangga mungkin mereka akan kasih 200 RMB atau 400.000. Nah kalau dibandingkan dengan di Manado atau di China, di Indonesia kan itu udah jumlah yang terbilang mahal ya, banyak ya teman-teman. Tapi kalau di sini tuh sangat-sangat normal sekali ya teman-teman ya. Saya kembali lagi ke ruang makan karena ini sudah ada pas di hari H ya teman-teman. Ini saya kelamaan bicara tadi soal hungpao, jadi kita ini sudah di hari Sabtu makan-makan lagi. Dan seperti yang kalian lihat itu tamu-tamu yang datang bajunya biasa-biasa ya teman-teman. Saya mungkin yang kayak hebring karena saya sudah kebiasaan kalau di Manado kan kalau ada acara kan minimal rapi ya gitu ya teman-teman. Tapi kalau di sini tuh acaranya biasa-biasa, pakai baju kaos biasa aja karena kayak sopan gitu. Kita nggak boleh bermakeup atau bersolek atau berpakaian lebih cantik atau lebih tampan dari mempelai wanita atau mempelai pria itu sendiri. Jadi mending kalau datang acara pesta gini baju seadanya saja ya teman-teman, nggak boleh berlebihan atau hebring ya. Beda-beda kalau di Manado kan wah harus juga tampilannya itu nggak boleh kalah sama mempelainya kan nyaman ya. Dan ini adalah jasa yang kemarin itu ada nomor teleponnya, jadi bisa langsung ditelepon kalau misalnya kita ada mau acara ya teman-teman. Ini ada hidangannya kurang lebih sama kayak kemarin, tapi mungkin ada ditambah 5 menu, nggak sampai 5 sih, 2 menu tambahan. Dan untuk yang di atas rumah sini ya teman-teman, itu keluarga dekat. Jadi keluarga dekat mempelai pria, mempelai wanita itu harus di dalam juga. Nah teman-teman, jadi kita sudah selesai makan siang, tapi kita belum bisa pulang karena malamnya nanti kita harus makan dumpling, karena itu merupakan bagian dari tradisi keluarga atau teman-teman dekat dan tetangga itu kumpul bareng buat bikin dumpling ya teman-teman di rumah mempelai. Nah sebelum malam itu kita sambil menunggu, kita singgah ke rumah Nana Yeye untuk lihat keadaan mereka yang puji Tuhan sehat kuat ya teman-teman. Mereka barusan tidur siang tapi langsung terbangun karena kita datang tiba-tiba ya kan teman-teman.
Terus ini Wang Yan lagi ngomong sama Nai-Nainya. Kebetulan Nai-Nai itu telinganya udah nggak bisa dengar dengan jelas ya teman-teman. Jadi suami itu harus ngomong dengan suara yang nyaring. Dan ini suami sementara membersihkan telinga Nai-Nai Yeye karena suami itu dari kecil sampai dewasa tuh dibesarkan oleh Nai-Nai Yeye. Karena kan mama papanya udah bercerai. Nah teman-teman, kita tengok ya, ini hasil pertanian dari Yeye. Jadi sebagian jagung tuh udah dipanen dan ini ada batang bawang juga, ada terong, ada cabe ya teman-teman. Tapi ini cuma sebagian kecil ya, karena di depan sana juga ada tanam jagung ya teman-teman. Nanti saya kasih lihat ke kalian ya. Nah ini dia halaman depan Nana Yeye yang juga ditanami beberapa jenis sayuran dan juga ini jagung yang bentar lagi panen ya teman-teman. Jadi rumah Nana Yeye itu kayak ada di tengah dan belakang dan depannya itu ada halaman besar ya penyoman. Jadi bisa ditanam berbagai macam tanaman seperti kalian lihat tuh. Jagungnya juga bertumbuh subur. Ini ditanam sendiri oleh Yeye ya. Dan Yeye itu udah umur 80-an lebih ya teman-teman. Tapi dia masih sehat kuat. Dan dia nggak ada penyakit-penyakit bawaan kayak gula dan lain-lain. Nah teman-teman, jadi ini udah sekitar jam 6 dan kita kembali ke rumah mempelai. Seperti kalian lihat ini cuacanya masih keluar matahari ya teman-teman. Karena kalau musim panas China seperti itu, jam 6 itu masih ada matahari. Nanti jam 7.30 baru matahari terbenam ya teman-teman. Dan ini para tetangga yang udah berkumpul untuk mendampling. Jadi ini udah kayak budaya ya teman-teman. Seperti yang saya sudah bilang kan, China dan dumpling itu adalah dua hal yang tidak bisa terpisahkan ya, dan masih dipelihara sampai saat ini. Dan saya kebetulan sementara video itu lagi ngomong dengan salah satu anak yang penasaran saya video-video, terus dia tunjukin mamanya, katanya itu yang pakai celemek pink, terus itu bibinya yang pakai baju hijau di sebelahnya teman-temannya. Dan beginilah suasana makan malam ya. Mejanya sekarang udah diatur di atas karena tenda yang di bawah itu udah langsung dibuka ya teman-teman. Jadi kalau di China itu pakai jasa hari H, dan sebelum hari H itu tendanya dipasang. 1 jam atau 2 jam setelah acara selesai itu tamu-tamu udah pada pulang, tendanya udah langsung dibongkar dan dibawa pulang ya teman-teman. Jadi ini semua adalah keluarga dekat dan tetangga-tetangga, sahabat juga ya teman-teman. Dan ada pasang kembang api juga, nanti yang videonya ada di next, nanti jangan lupa untuk tonton ya teman-teman ya. Nah teman-teman, jadi demikianlah video serangkaian jamuan makan pernikahan khas China yang mudah-mudahan kalian suka. Tentunya pastinya kalian telah menemukan beberapa perbedaan dengan pernikahan di Indonesia, khususnya di Manado karena saya orang Manado ya kan. Dan mohon maaf sekali lagi karena saya jarang muncul di layar ya teman-teman, karena saya yang memvideokan, suami kan fokus untuk membantu temannya, dipanggil sana kemari. Jadi saya hanya menjadi tukang kamera juga di video sekarang. Dan kalian suka, jangan lupa juga untuk menantikan part 2-nya tentang prosesi pernikahan yang tentunya tidak kalah serunya. Jadi kalian bisa taruh komentar di bawah, menurut kalian gimana dengan pesta pernikahan atau jamuan pernikahan di China. Terus di like, jangan lupa untuk di like, subscribe, dan juga share channel ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Milka dan Wang Jian, orang Manado di China. Zaijian.